Malam semuanya. Video ketiga dari playlist Pegawai Gaji UMR di Bandung. Gue mau bahas tentang cara kontrol kesehatan keuangan kalian. Satu, kalian harus punya dana darurat. Dana darurat itu apa? Kalian bisa search di Google. Intinya dalam bahasa sederhana, dana darurat itu adalah dana yang bisa kalian pergunakan dalam keadaan emergency atau darurat. Misal apa? Misalnya kalian ketika jalan, ban motor kalian bocor, kalau motor bengkok, atau misalnya ban motor kalian perlu diganti, atau misalnya ada servis seperti servis karburator, servis sensor bensin, sensor udara motor yang harus diganti dan perlu dana cukup tinggi kayak 500-600 ribu, nah kalian bisa pakai dari dana darurat tersebut. Atau hal-hal yang tidak terduga seperti orang tua kalian perlu uang mendadak, misal buat berobat 1 juta, 1,5 juta, atau adik kalian perlu sekolah untuk biaya registrasi kayak 2 juta, 3 juta. Nah, itu bisa kalian pakai dengan dana darurat. Nah, dana darurat ini nominalnya berapa? Nominalnya biasanya orang-orang menggunakan rata-rata itu 6 bulan. Taruhlah kalian itu biaya operasional bulanannya 2 juta. Kalau di kasus gue sebenarnya 2 juta itu cukup ya. Misalnya kita biaya operasionalnya 2 juta kali 3 bulan berarti 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah itulah yang seharusnya kita prioritaskan dari tabungan kita untuk menjadi dana darurat. Kenapa di video sebelumnya alokasi savings atau alokasi tabungan itu ada di pertama? Karena kalian itu ya intinya kita juga harus bertahan hidup. Nah, dengan cara apa? Ya kita harus punya dana darurat. Dana darurat inilah yang membuat kita selain sehat secara keuangan, kita bisa juga sehat secara mental. Karena ketika kita, taruhlah kita jalan-jalan, kalau di Bandung misal ke BIP atau ke Pascal, Hyper Square, ketika kita jalan dengan misalnya duit di kantong itu 5 juta rupiah, dan ketika kita jalan dengan duit di kantong itu 500 ribu, kan mental kepercayaan diri kita juga berubah, ada mental berbeda gitu. Intinya karena ya sistem yang ada sekarang adalah kita melakukan banyak hal itu dengan alat tukar bernama uang, dan uang itu diasosiasikan dengan energi hidup kita, maka ketika uang yang banyak, otomatis energi kita juga banyak. Maka dari itulah kalau kita lihat ada orang-orang yang misalnya dia banyak duitnya berarti dia banyak energinya gitu. Misal tetangga kalian lihat aja tetangga kalian kanan kiri misalnya yang baik atau yang buruk hidupnya, ya biasanya eh, berbanding lurus dengan uang yang mereka punya. Karena uang di masa kini adalah energi. Semakin banyak uang kalian, berarti semakin banyak energi kalian. Begitu juga dengan dana darurat. Semakin banyak dana darurat kalian, berarti semakin banyak energi darurat kalian. Nah, eh, kenapa harus ada dana darurat dulu? Karena kita itu nggak tahu banyak hal yang tak terduga bisa terjadi di kemudian hari. Misal kalian lagi enak-enak kerja, terus ada PHK massal, kalian lagi enak-enak kerja, ada misal seperti 2020 ada COVID, terus kalian harus dirumahkan meskipun gak di PHK, tapi ya gak kerja-kerja, gak dapat gaji. Hal-hal kayak gitu bisa diantisipasi dengan dana darurat. Ini basic ya, dana darurat itu basic. Nilainya berapa? Ya nilainya kalian tentukan sendiri dengan biaya operasional bulanan kalian. Di adjustment dengan keperluan kalian. Nah, kalau kalau kalian harus nabung, maka prioritas utama dari tabungan kalian level satunya itu adalah harus tabung, harus dana darurat dulu. Jangan nabung untuk konsumsi. Misal kalian pertama kali kerja, taruh 1 tahun pertama bekerja. Nah, 1 tahun pertama kerja itu harusnya buat dana darurat dulu. Jangan untuk konsumsi. Misalkan pengen beli segala lah dibeli kayak TV, kulkas, alat elektronik lain, misal sepatu buat jalan, jaket buat jalan yang mewah-mewah. Gak usah. Kalian harus survive. Karena di fase UMR, kalian harus survive dulu sebelum kalian agresif untuk investasi.
Ingat, kalian harus punya dana darurat. Besarannya, biaya operasional bulanan kalian kali sekurang-kurangnya 3 bulan, menengahnya adalah 6 bulan, dan lebih lebih banyak atau lebih panjang bulannya lebih baik, seperti 12 bulan itu akan lebih baik. Kalian juga ada kesempatan bernafas, misalnya kalian di PHK, jadi kalian punya waktu 12 bulan untuk mendapat pekerjaan selanjutnya. Dana darurat itulah yang akan membiayai diri kalian sendiri, di samping ada BPJS, JHT, jaminan hari tua. Lanjut ke video keempat, itu bakal bahas kebocoran keuangan di pegawai-pegawai UMR.